dan bersabarlah, maka hidup akan mudah. Dan jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ada 8 macam kegembiraan dan kemuliaan orang-orang yang bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat dan rahmat pada kita. Utamanya telah memberikan sehat dan sempat ini yang mahal, sehingga kita bisa hadir di majelis ini memenuhi panggilan Allah. Yang pertama, kita telah melaksanakan sholat jamaah subuh, dilanjut dengan majelis ilmu. Ini sebuah amal soleh yang luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehat ya semua? Menurut Al-Hakim, orang sehat itu cirinya ada 4. Jadi kalau ditanya, yang pertama, kalau ditanya menjawab apa itu? Kalau ditanya nggak menjawab berarti nggak sehat, gitu. Makanya kalau bapak ibu di rumah kalau saling bertanya kalau nggak dijawab-jawab, itu harus dideteksi dini. Jangan-jangan suami atau istrinya ini sedang tidak sehat. Yang kedua, orang sehat itu kata Al-Hakim tersenyum, bapak ibu. Halo, tersenyum. Meskipun tersenyum itu kelihatannya mudah, tapi tidak semua orang gampang mengeluarkan senyuman. Betul ya? Orang itu beda pendapat, kadang-kadang susah untuk tersenyum, apalagi beda pendapatan, bapak ibu. Sepakat ya? Yang ketiga, orang sehat itu makan enak. Makan soto enak. Makan gulai enak. Makan malam, masa malam dimakan kok enak. Makan di waktu malam gitu enak. Yang keempat, orang sehat itu kata Al-Hakim adalah tidur nyenyak. Jadi kalau tidurnya bisa nyenyak berarti sehat. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Siap menerima materi? Siap menerima materi? Coba kita cek fokus enggak? Coba semua tangan digerakkan seperti ini. Digerakkan dulu seperti ini, pemanasan. Semakin cepat Bapak Ibu, semakin cepat perhatikan kata-kata saya. Gak boleh keliru ya, perhatikan kata-kata saya. Semakin cepat ya, letakkan pada dagu. Masa jago di sini? Ya Allah, baca ya. Salah atau termimin? Salah nggak apa-apa, yang penting kompak.
Ya, gak apa-apa. Ini namanya salah paham. Halo? Halo? Artinya salah paham apa? Apa bro? Salah memahami. Kenapa Ustaz? Pak Dokter, apa artinya salah paham? Salah paham artinya penjenengan salah, saya paham. Namanya salah paham. Oke. Baik yang dirahmati Allah, pagi ini kajian kita judulnya yaitu masih ingat apa? Kemuliaan bagi orang hamba yang sabar. Sabar itu kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit dipraktekkan. Gitu. Penting gak kira sabar ini Bapak Ibu? Penting ya? Penting. Saking pentingnya. Ini kata Ibnu Mas'ud, al-imanu nisfan manisfu bisobri manisfu bisubri. Iman itu sesuatu yang utuh. Utuh Bapak Ibu. Iman itu sesuatu yang utuh. Manisfu bisobri manisfu bisubri. Yang separuh ini adalah sabar, yang separuh adalah syukur. Jadi dalam diri kita ini, iman kita ini utuh. Yang separuh adalah sabar, yang separuh syukur. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Jadi saking pentingnya sabar, separuh dari keimanan kita itu adalah sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah mengatakan hidup itu mudah. Pernah membaca dengan hidup itu mudah? Betul ya? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Tergantung ya. Tapi Allah mengatakan, apa kata Allah Bapak Ibu? Allah bersama orang-orang bersabar. Dan bersabarlah, maka hidup akan mudah. Ini Bapak Ibu kuncinya. Jadi Allah nggak mengajarkan hidup itu mudah, nggak mengatakan hidup itu, tapi bersabarlah, atau akan mudah. Contoh seseorang yang sakit dirawat di sini, dokter mengatakan seminggu Pak baru boleh pulang. Tapi baru 3 hari dia merengek-rengek minta pulang dan memaksa pulang. Akhirnya pulang beneran, sampai di rumah ternyata kambuh lagi. Mengapa kok masih kambuh lagi? Karena tidak sabar. Jadi pasien pun juga harus menaati dokter. Ini seminggu Pak, ini 5 hari Bu baru boleh pulang. Kok ngeyel baru 2 hari sudah minta pulang? Ini berarti tidak sabar. Ya kalau pengen sembuh ya harus sabar sesuai dengan diagnosa dokter atau perawat. Baik yang dirahmati Allah, sakit itu termasuk musibah, ujian, atau nikmat Bapak Ibu. Halo, sakit termasuk apa? Ujian, nikmat atau musibah? Ayo, termasuk mana? Termasuk tiga-tiganya Bapak Ibu. Sakit itu bisa nikmat. Bahkan kalau orang bisa menikmati sakit lebih nikmat sakit daripada orang sehat. Iya,
Jadi orang sakit itu kalau bisa menikmati nilai-nilai sakitnya itu lebih nikmat dari orang sehat. Makanya ketika dikasih sakit, kita harus berpositif thinking, berhusnuzon kepada Allah. Ulama-ulama terdahulu itu lebih senang diuji sakit daripada sehat. Apa ya? Berat ya? Lebih senang diuji sakit. Makanya dalam psikologi positif, jadi kalau kita berpikir positif, sakit itu Bapak Ibu bisa istighfar. Orang sakit lebih banyak beristighfar daripada orang sehat. Betul? Betul ya? Dikit-dikit istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang kedua, sakit itu bisa zikrullah. Orang yang sakit selalu banyak zikir pada Allah daripada orang yang sehat. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, sakit ini bisa bermakna silaturahim. Orang yang sakit itu dikunjungi oleh orang yang sehat, ya kan? Dan ingat, doa orang sakit itu makbul loh Bapak Ibu. Makanya ketika menjenengan menjenguk orang sakit, jangan lupa minta doa pada orang yang sakit. Karena doa orang yang sakit itu makbul. Meskipun menjenengan juga mendoakan yang sakit. Iya, betul tetap mendoakan. Tapi jangan lupa minta doa pada orang yang sakit. Karena doa orang sakit itu makbul loh Pak Ibu. Makanya kalau ada temannya yang sakit jangan meri. Kamu mau enak, belum tidak masuk. Kadang-kadang saya pernah merasakan ketika saya nggak masuk itu ada sedang saya ketika sakit. Kok bola balik cinta, dan main itu aku. Kalau main tak bantu, bantu doa, didoakan. Jadi orang sakit itu nggak boleh kita remehkan. Doa orang sakit itu makbul. Makanya kalau menjenguk orang sakit, di samping kita mendoakan, jangan lupa kita minta doa pada orang yang sakit. Ini Bapak Ibu. Makanya Imam Suyuti ini keliling kota, mendatangi orang-orang yang sakit untuk minta didoakan supaya dia sehat. Dan sakit berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakit itu bisa muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Ya. Jadi sakit itu sebenarnya bukan murka Allah. Sakit itu alarm. Apa alarm? Peringatan supaya kita ingat pada Allah dan menjadi lebih baik pada Allah. Ini Bapak Ibu intinya orang sakit itu. Berikutnya, sakit Bapak Ibu sudah dijamin oleh Allah. Ayatnya dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu wa huwa yasfi. Dan jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan siapa? Allah atau dokter? Allah. Dokter, perawat, bidan, mati itu perantara, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Artinya secara psikologis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada harapan
sakit seseorang ini dijamin oleh Allah, tinggal sabar atau tidak. Inilah pentingnya kita memahami makna sakit. Oleh karena itu ketika kita dikasih sakit, ya harus introspeksi, banyak berpikir, istighfar, banyak mohon ampun, dan tetap beribadah pada Allah. Jadi nggak boleh ketika dikasih sakit kok malah semakin malas ibadahnya. Harus malas semakin meningkat. Harus malas semakin meningkat. Rahimahullah, Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi itu menjadikan apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ini hanya sabar dan sholat sabar dan sholat. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah bantuan dari Allah dalam pada segala urusan kalian. Jadi kita minta pada Allah, karena Allah yang memberikan pertolongan. Hamba itu sangat doif, manusia itu lemah, Bapak Ibu. Lapar saja sudah sambat, gitu. Sambat atau lapar sudah sambat. Inilah manusia itu lemah. Maka dengan bersabar dalam menghadapi berbagai bala, maka Allah akan memberikan pertolongan. Sabar dalam meninggalkan maksiat, ya. Sabar meninggalkan maksiat, kemudian sabar dalam menjalankan ketaatan, termasuk begini nih, jamaah subuh. Ini tidak main-main loh. Jamaah subuh itu tidak semua orang bisa melakukan jamaah subuh. Makanya ada istilah pejuang subuh. Mengapa pejuang subuh? Halo, mengapa Bapak Ibu kok disebut pejuang subuh? Karena untuk mencapai jamaah subuh ini penuh perjuangan, kita dingin diterjang, kita males diterjang, ngantuk diterjang, demi melaksanakan subuh. Kalau kita tahu hikmahnya orang berangkat ke masjid itu, Bapak Ibu mau jamaah itu, Masya Allah, langkah-langkah kakinya yang satu diangkat derajatnya oleh Allah, yang satu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya sunnahnya ke masjid ini jalan kaki, Bapak Ibu. Halo, sunnahnya jalan kaki. Karena langkah-langkah kakinya ini, yang satu diangkat derajatnya, yang satu diampuni dosanya oleh Allah. Sepakat ya? Sepakat ya? Monggo silakan nanti lain kali jalan kaki ya. Kalau memang dia dari sore berangkat. Ya sesekali gini loh, sekali diniati. Ya Allah, saya mau jamaah di masjid Darus Sifas sekali. Insya Allah nanti akan pindah dari Madiun ke masjid Darus Sifas, rumah sakit Asia Ponorogo, berjalan kaki. Subhanallah. Rahimahullah. Termasuk juga menahan diri dari perbuatan keji dan munkar.
mampu menahan dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Demi rahmat Allah. Sabar itu nopo artinya. Pernah mendengar penjelasan? Pernah membaca nopo sabar? Apa sabar itu? Menahan. Oke. Sabar itu dari bahasa Arab artinya al-habsu, menahan. Yang ditahan apa Bapak Ibu? Yang ditahan apa? Nafsu. Nafsu saja. Yang pertama yang ditahan lisannya. Lisannya, menahan lisannya untuk tidak berkata kotor, untuk tidak berkata buruk. Perkataannya harus qaulan karimah, perkataan yang mulia, qaulan baligh, perkataan yang membekas, qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, qaulan sadida, perkataan yang lezat dengan siapapun, baik dengan suami istrinya, dengan teman sekerjanya, perkataannya yang adem. Nah ini Bapak Ibu, halo, adem, seperti ciri-ciri penghuni surga. Tahu Bapak Ibu ciri-ciri penghuni surga? Cirinya apa? Satu, lisan fasih. Jadi lisannya ini kalau ngomong benar, kalau ngomong menyenangkan, penuh hikmah, adem. Ada betul yang kalau ngomong nyelokit, ada ya? Menyakitkan titil, ada ya? Kalau ngomong menyakitkan titil, jadi ngomong ini semua nggak bisa beda. Tapi kalau penghuni surga itu omongannya bil hikmah, adem, nyenenge, lisan fasih. Yang kedua apa? Wajahnya berseri-seri, wajah malik, wajahnya berseri, jadi berbinar-binar, cemerlang. Seperti siapa? Seperti siapa? Seperti bapak ibunya ada di sini. Wajahnya kelihatan bersinar, gitu, cemerlang. Apa? Apa Ustaz? Glowing, ada wajahnya glowing. Yang ketiga, ciri-ciri penduduk surga itu qalbun taqiyun. Jadi ketika dipanggil oleh Allah dengan seruan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ketika muadzin sudah memandangkan azan, apa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan? Halo, menjawab adzan dulu. Terus setelah menjawab adzan, berangkat ke masjid. Syukur sebelum adzan sudah ada di masjid. Subhanallah. Syukur yang laki-laki jadi muadzin. Masya Allah. Ke masjid berjamaah. Ibu-ibu juga ke masjid. Halo, ibu-ibu juga ke masjid. Bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ada yang menghukumi wajib loh jamaah di masjid itu, kecuali ujung syar'i. Ibu-ibu boleh nggak ke masjid? Boleh. Sok terbaik laki-laki depan, sok terbaik perempuan belakang. Berarti saat
di masa Rasulullah perempuan sudah diatur di belakang, jadi perempuan itu juga boleh di masjid, kecuali berhalangan tidak boleh malah masjid. Dan Allah. Yang kedua, menahan dari hatinya, jadi menahan dari lisannya, hatinya, untuk tidak ingkar pada Allah, meyakini akan kekuasaan Allah. Jadi nggak boleh menyekutukan Allah. Kemudian anggota tubuhnya, menahan anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat. Termasuk apa? Yang sepadan dengan maksiat apa Bapak Ibu? Apa? Maksiat itu juga nggak boleh. Halo? Yang sepadan dengan maksiat itu maksiat itu juga nggak boleh. Maksiat itu bukan kata, bukan Bapak Ibu ya. Maksiat itu apa? Orang laki-laki yang agak gimana gitu dengan perempuan, tanda kutip negatif, itu namanya maksiat kalau itu ya, maksiat ya. Jadi menahan apa tadi? Lisannya, menahan hatinya, menahan anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat pada Allah. Bapak yang dirahmati Allah, di balik cobaan, jadi kalau sakit itu dianggap cobaan, bisa saja. Atau ujian bisa nikmat, bisa nikmat. Ada kemuliaan. Jadi di balik nikmat, di balik ujian, ini ada nikmat. Ada nikmat Bapak Ibu. Sebagian ulama salaf berkata, andaikan tidak ada musibah di dunia ini, di hari kiamat manusia itu tidak membawa apa-apa. Makanya musibah ini juga penting untuk meningkatkan iman, untuk introspeksi, mawas diri, untuk menjadi lebih baik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya ketika diberi musibah, ujian, cobaan, kita harus bergembira dari Allah. Dan sabar, ini pilihan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ahli tafsir, ini paling tidak ada 8 macam kegembiraan dan kemuliaan orang-orang yang bersabar. Jadi orang-orang yang bersabar itu mendapat 8 kemuliaan. Yang pertama, wallahu yuhibbus shabirin. Nah, orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Ayat di atas, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Quran surat Ali Imran 1:4. Jadi orang yang bersabar ini dicintai oleh Allah. Oke. Yang kedua, orang yang bersabar itu mendapat pertolongan dari Allah. Ini kemuliaan yang kedua. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah 1:53. Jadi Allah menyertai orang-orang yang sabar. Mari kita coba menengok bagaimana kisah para nabi dan rasul dengan ujian yang masa Allah. Kita dibandingkan dengan nabi dan rasul, ujiannya gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya penderitaan. Bagaimana Nabi Ayub sakit bertahun-tahun,
Ya, sebuah ujian yang luar biasa. Nabi Zakaria yang cukup lama tidak dikasih anak, sampai akhirnya juga dikasih anak oleh Allah. Ini yang ketiga, orang yang sabar itu kemuliaannya dia mendapat kamar-kamar di surga. Jadi ada kamar itu, halo, sak bidadarinya. Memang di surga itu, kenikmatan surga itu ada bidadari. Oh itu, ada bidadari. Bawa langsung jendela itu ya, dengar bidadari itu. Ada jendela itu ya. Mulai kajian zaman ghurfata bima sabatu. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Quran surat Al-Furqan ayat 75. Ini Bu. Jadi cinta, percintaan, terus oleh Allah sediakan kamar-kamar. Ini cintanya pada Allah, ya. Kemudian pahala yang tidak terbatas, Masya Allah. Orang yang sakit itu mendapat pahala yang tidak terbatas. Ibu pernah mendengar istilah kembang ambel? Halo, kembang ambel. Tahu ya? Orang yang sakit, yang parah, yang terlentang di atas tempat tidur, nggak bisa apa-apa, bisanya hanya memandang. Itu kok sabar yang mengalami itu sabar, yang merawat itu juga sabar, Bapak Ibu. Halo, ini balasannya kata Allah, Bapak Ibu, tanpa batas. Balasannya tanpa batas. Dan naik surga tanpa hisab. Ini ayatnya, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabarlah dan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ini menurut Imam Nawawi, kok dia bersabar atas perilaku yang dia lakukan ketika merawat istrinya mungkin sakit, merawat suaminya sakit tak sembuh-sembuh, merawat anaknya, diuji anaknya, mungkin anaknya ABK, gitu Bapak Ibu. Itu kalau sabar, balasannya Allah beri pahala tanpa batas dan bisa naik surga tanpa hisab. Allah, benar ya? Lagu rahmatullah. Dan yang kelima, orang yang bersabar itu dia mendapat kabar gembira dari Allah. Bapak sabirin dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi dia diberi kabar gembira oleh Allah. Dan yang ke-6 dan 7 dia mendapat sholawat dan rahmat dari Allah. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang beroleh ampunan dan rahmat dari Tuhan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang ke-8, orang yang sabar itu wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nilai-nilai sabar kita tumbuhkan dalam diri kita, termasuk kita taat melaksanakan sholat jamaah subuh dan sampai isya, ya. Cukup 5 kali sehari, gak usah banyak-banyak di masjid. Ini kesabaran yang luar biasa. Dan melaksanakan sholat rawatib sebelum dan sesudah
sholat wajib. Bapak Ibu berapa pelaksanaan sholat rawatib sehari semalam? Berapa? Yang dianjurkan dan merupakan amalan surga 12 rakaat Bapak Ibu. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini amalan surga. Kalau dengan rutin melakukan amalan surga. Berat? Halo? Berat apa ringan? Halo? Tergantung ya. Dan bukan dirahmati Allah. Jadi meskipun sabar itu pahit, tapi rasanya manis ya. Rasanya manis. Sabar ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang sabar, dan Allah akan menolong setiap urusan kita, memudahkan setiap urusan kita, dan tentunya dengan kesabaran yang kita lakukan, maka kita akan digolongkan oleh Allah dalam barisan orang-orang yang nanti mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk melakukannya. Allahumma ya Allah kami, tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Rabbana Tulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, berilah kami ya Allah keturunan yang menyenangkan, qurrata a'yun, dan jadikan anak-anak kami, generasi kami ya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. Panjang umur yang barokah. Ini dan ketika dipanggil oleh Allah semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ada salahnya mau dimaafkan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.